S2 Bab 88. Badai. Arga. Rintih badai yang kakinya jadi nyut-nyutan banget. Belum lagi tubuhnya yang jatuh tertindih oleh tubuh si cewek yang jatuh menabraknya ini. Lo ngapain, anjing? Giselle, dia berusaha menarik diri dari tubuh badai. Satu tangannya bergerak, bertumpu tepat di bahu badai untuk beranjak bangun. Ah, jangan pencet bahu gue yang situ. Lukanya masih sakit. Lagi dan lagi dia menjerit. Arga! Dan sekali lagi badai menjerit karena Giselle menjatuhkan tubuh. Katanya tadi nggak boleh pegang bahunya kan? Giselle hanya mencoba menghindari yang tak boleh dipegang. Tangannya kembali bertumpu, kali ini bertumpu pada lantai yang tepat ada di depan ketiak badai. Baru mengangkat tubuh, tapi kalung kecilnya terlilit di kancing seragam badai. Buruan! Kaki gue sakit! Teriak badai. Giselle menatap wajah kesakitan badai. Ini kalung pemberian papanya tepat saat umurnya 17 tahun. Barang berharga mahal dan tentunya sangat berarti untuk Giselle. Arga! Lo! Kalungku nyangkut di bajumu. Cepat Giselle memotong kalimat yang sepertinya berupa umpatan lagi. Badai melirik kalung warna emas tipis dengan liontin tatanan berlian indah yang bentuknya sedikit panjang. Satu yang badai yakini kalau kalung ini harganya sangat mahal dan dia tidak akan mampu untuk membeli barang seperti ini. Lepas aja. Kaki gue beneran sakit banget. Keluhnya dengan suara tertahan. Urat di lehernya sampai terlihat karena dia menahan rasa ngilu. Giselle beranjak bangun pelan-pelan dan badai mengikutinya. Sampai akhirnya Giselle terduduk tepat di pangkuan badai dengan posisi kedua kaki yang duduk mengangkang menghadap tubuh badai. Giselle membungkuk untuk bisa melepaskan kalungnya. Astaga! Enggak ada tempat tersembunyi kah? Sampai kalian berdua melakukannya di sini? Sebuah suara yang membuat badai melirik ke belakang. Karena suara itu memang berasal dari arah belakangnya sana. Wow! Seru Gania dengan handphone yang menyala. Merekam badai dan Giselle yang berhadapan ini. Kirain pendiam beneran. Jadi kakak, nggak taunya pintar ngangkang juga. Tangan badai mengepal. Bacot lo, bangsat! Giselle beranjak berdiri, membiarkan saja kalungnya tercantel di baju badai. Dia membantu badai berdiri dan tak mempedulikan Gania yang menjelekannya. Begitu badai bisa berdiri, dia menengadahkan tangan ke Gania. Hapus video itu! Katanya. Giselle beranjak berdiri, membiarkan saja kalungnya tercantel di baju badai. Dia membantu badai berdiri dan tak mempedulikan Gania yang menjelekannya. Begitu badai bisa berdiri, dia menengadahkan tangan ke Gania. Hapus video itu! Katanya dengan lantang. Giselle masih membiarkan satu tangan badai merangkulnya. Bertumpu di tubuh kecilnya untuk tetap bisa berdiri tegak. Gania menyunggingkan senyum penuh ejekan. Lalu tertawa, tawa yang mengejek tentunya. Sekalipun gue hapus dari handphone ini, gue udah bagiin itu ke teman-teman gue. Dia mengedipkan satu mata dengan senyum jahatnya. Terus gimana dong? Haha. Dia berlalu pergi begitu saja. Bajingan! Umpat badai. Tangan yang terulur itu jadi mengepal. Giselle mengangkat tangan badai yang melingkar di lehernya, lalu membungkuk mengambil tongkat dan menyerahkannya ke badai.
Ini. Badai jadi menoleh, menatap Giselle yang membantunya memakai tongkat. Untuk sepersekian detik keduanya beradu tatap di jarak yang cukup dekat. Aku ambil kalungku. Ya, kata Giselle, meminta izin. Badai tak merespon. Dia tetap menatap Giselle yang sedikit menggeser kaki dan jadi berdiri di hadapannya. Tatapan Badai menunduk, memerhatikan wajah serius Giselle yang kedua tangannya sibuk mengambil kalung itu. Mendadak ada yang berdebar di dalam dada sana. Debar yang tak biasa, mirip seperti saat terjelangkang masuk ke dalam galon. Jantungnya berdebar menyepat karena takut tak bisa keluar. Refleks kedua tangan Badai bergerak mendorong Giselle. Au! Jerit Giselle. Dorongan tangan itu teramat kuat sampai dia jatuh terduduk di lantai. Zira yang baru saja muncul di belokan koridor melebarkan mata melihat Giselle yang terjatuh. Giselle! Serunya, dia melangkah lebar. Jongkok dan membantu saudaranya untuk berdiri. Lo ngapain, anjir? Tanyanya ke Badai. Tak menjawab, tapi Badai buru-buru melangkah pergi menuju ke toilet. Dasar bencana! Umpat Zira kesal. Dia melirik Giselle yang mengusap-usap kedua telapak tangan. Lo kok bisa didorong sama Badai? Lo dibully sama dia. Dengan santai Giselle menggelengkan kepala. Dia memiringkan kepala untuk melirik ke arah toilet cowok. Kayak lagi ngintai si Badai tadi. Sel, panggil Zira dengan wajah penuh tanya. Lo dicariin sama Bu Fatma, baliklah sana. Seperti mengingat sesuatu yang terlupakan. Giselle menepuk kening sendiri dan berlari menuju ke kelas tanpa peduli dengan Badai yang masih membawa kalungnya. Melihat Giselle yang pergi, Zira mengikuti dengan langkah yang santai. Karena tujuannya keluar memang hanya untuk memanggil Giselle yang ke kamar mandi cukup lama. Langkah kakinya terhenti saat melihat kakandanya keluar dari pintu kelas IPS 1 di depan sana. Dia menatap Fellows yang melangkah santai dengan tangan yang mengacak-acak rambut. Iya sih, benar kata orang-orang seantero dunia Vrindavan kalau kakanda emang gak seganteng dewa Yunani sana. Tapi, gue suka sama dia. Gimana dong? Batin Zira dengan bibir yang menahan untuk tak tersenyum lebar. Di jarak yang tak lagi jauh, Fellows Istri bentar lagi lahiran tapi uang darurat. Di jarak yang tak lagi jauh, Fellows menghentikan langkah karena melihat ada Zira yang memerhatikan. Dia menyunggingkan senyum lalu kembali melangkah dan berhenti tepat di depan Zira. Keduanya beradu tatap dengan bibir yang sama-sama tersenyum. Dari toilet? Tebak Fellows. Santai Zira menggelengkan kepala. Dia meraih tangan Fellows dan menarik tangan itu. Zi! Teriak Fellows tertahan saat dia ditarik untuk mengikuti langkah lebar Zira menuju ke gudang yang ada di belakang gedung kelas ke-11. Zira melepaskan tangan Fellows ketika mereka berdua sudah berada di dalam gudang sini. Dia celingungan menatap kiri kanan sebelum menutup pintu gudang. Zi, gue lagi. Lo ngempet pipis? Tanya Zira, lebih tepatnya menebak. Kedua bahu Fellows bergerak melemah. Dia menggeleng pelan lalu tersenyum dengan tangan yang menyingkirkan helaian rambut Zira yang tergerai menutupi mata. Nyariin Badai. Dia tadi izin ke toilet. Lama banget gak balik. Kakinya lagi sakit. Takutnya dia jatuh atau gimana, kan? Dengan wajah yang mendongak, Zira mengerucutkan bibir. Tangannya nabuk dada Fellows pelan. Diih, sama temen cowoknya aja seperhatian itu. Kalian bukan pasangan homo kan?
Kedua mata Velos mendekik mendengar pertanyaan absurd itu. Telunjuknya jadi mentonyor kening Zira pelan. Lalu beralih, membingkai wajah cantik Zira yang terhiasi oleh beberapa bekas luka. Tanpa perlu banyak mikir, Velos memiringkan kepala dan mendaratkan kecupan di bibir. Kalau gue homo, gue gak bakalan kayak gini ke lo, kan? Ucapnya, tepat di depan wajah Zira. Zira jadi tersenyum. Tangannya melingkar ke pinggang Velos dan langsung berhambur memeluk tubuh suaminya. Kangen, Endea. Velos tersenyum mendengar ungkapan itu. Pelan tangannya terangkat dan mendarat di punggung serta kepala Zira. Dia mengecup puncak kepala itu cukup lama. I miss you too, Adinda. Sebuah pernyataan yang membuat Zira tersipu. Bibirnya tersenyum makin lebar lalu makin mengeratkan pelukannya. Lama gak pernah bisa punya waktu hanya sekedar berduaan seperti ini. Bukan karena Velos tak mengunjungi, tapi karena selama berdiam di rumah ada beberapa kerabat yang datang menjenguk. Makanya Velos mengalah dan memilih di luar mainan sama Raving. Lalu mereka ada di sini, duduk di atas meja sembari menyandarkan punggung di tembok. Kedua kaki menjuntai ke lantai dengan tangan yang saling menggenggam. Pulang sekolah nanti gue mau ke rumah sakit. Zira memulai bicara. Ngapain? Udah selesai kan jadwal kontrolnya? Velos melirik istrinya. Bukan mau kontrol, tapi mau jengukin bokapnya Giselle. Bokapnya sakit udah cukup lama. Bisa dibilang kalau selama setengah tahun ini keluar masuk rumah sakit. Velos mengangguk pelan. Dia paham. Iya, dia paham soal kedekatan istrinya dan Giselle. Kalau soal hubungan dan silsilah mereka, Velos mumet. Mau gue antar? Zira melirik dengan sesunging senyum. Enggak usah. Gue nanti naik mobil jemputan Giselle. Vivian ngikutin di belakang karena dia bawa motor sendiri. Mika ngebonceng Vivian, biar Vivian gak sendirian. Hening. Untuk beberapa menit berlalu. Zira menoleh, melirik Velos yang entah sejak kapan menatapnya. Endea! Serunya dengan suara lirih. Velos meraih dagu Zira, membuat Zira jadi mendongak menatap wajahnya yang lebih tinggi. Tatapannya tertuju ke bibir Zira yang sedikit terbuka, lalu membungkuk. Dia memiringkan kepala dan mengecup bibir itu. Gue kangen, Zi. Ucap Velos ketika menarik bibirnya. Zira memejamkan mata ketika bibir itu kembali mengecup. Sengaja membuka sedikit bibir, membuat Velos bisa dengan nyaman menyesap bibir bawah dan atasnya dengan bergantian. Kedua tangannya bergerak, mengalung ke leher Velos dan memainkan helaian rambut yang ada di belakang sana. Bunyi kecupan terdengar menggema di ruangan yang sedikit gelap dan sepi ini. S2 bab ke-89. Kenapa?